Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama datang ke hadirat Tuhan, memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah bersama. Dan secara khusus Tuhan, masih dalam rangka sukacita tahun baru, seperti lagu ini kami bersama seisi rumah kami rindu ya Tuhan mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, baik sebagai keluarga inti maupun juga sebagai keluarga besar GKI Karawaci, kami rindu Tuhan menghadap hadirat Tuhan untuk boleh mendengar pimpinan Tuhan. Bagaimana seharusnya kami hidup di tengah dunia ini, di tahun yang baru ini, di perjalanan kami selanjutnya ini, supaya kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga gereja Tuhan yang boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Tuhan berfirmanlah, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, saudara sekalian, hari ini masih suasana bau toko Imlek ya. Masih baru, tahun baru. Izinkan saya mewakili segenap majelis jemaat mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan segala kebaikannya. Amin. Saya dari tadi latihan ngomong pakai bahasa Mandarin takut keliru. Katanya Xingnian Mengen. Mungen atau Mengen? Karena kalau salah sedikit Mungen itu artinya mimpi. Betul ya? Jadi mimpi di tahun baru, kita hidup bukan dalam mimpi, kita hidup dalam anugerah Tuhan, mengen gitu ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak bisa Mandarin, sok bisa Mandarin. Nah saudara sekalian, hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan, supaya di tahun yang baru ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita baca bersama, ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saudara mau pakai membaca yang ini atau yang ini? Oke, yang ini aja ya. Baik. Bersama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan yang tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Indah ya ayat ini. Saudara mau menjadi pohon yang ditanam di tepi airan sungai, yang selalu segar, berbuah, tidak takut musim panas? Amin. Caranya adalah hidup mengandalkan Tuhan. Kiranya tahun 2025, tahun 2576 penanggalan Chinese ini, kita semua berkomitmen untuk terus hidup mengandalkan Tuhan dan boleh mengalami berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya senang tradisi Tionghoa. Kalau lagi tahun baru, kumpul-kumpul keluarga. Betul ya? Saudara di sini kemarin kumpul keluarga. Gitu ya. Kalau anak kecil paling senang kalau kumpul keluarga dapat angpao ya. Jadi kumpul keluarga adalah tradisi yang baik. Dan hari ini saudara sekalian masih di dalam rangkaian kita belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian. Maka tema kita di minggu pertama di bulan Februari ini adalah tentang keluarga, family first. Setelah ketika bicara tentang family first, mari kita bersama mengingat bagaimana manusia diciptakan Tuhan. Kita baca Kejadian 1 ayat 27. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah ketika bicara tentang keluarga, mau tidak mau kita harus kembali kepada titik awal penciptaan manusia. Setelah ketika dikatakan manusia diciptakan oleh Tuhan, 3 minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi yang menarik saudara sekalian, di dalam ayat 27 bukan hanya dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi sekaligus dikatakan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah kalau kita lihat pada waktu Tuhan menciptakan binatang, binatang itu ada laki-laki dan perempuannya enggak? Disebutnya laki-laki perempuan atau jantan dan betina, betul ya? Waktu Tuhan menciptakan sapi, diciptakan jantan dan betina enggak? Menciptakan burung, jantan dan betina?
menciptakan harimau, jantan dan betina? Iya. Tapi Alkitab di dalam ayat-ayat sebelum penciptaan manusia, yaitu ketika Allah menciptakan hewan, tidak ditulis bahwa Tuhan menciptakan hewan jantan dan betina. Jantan dan betina itu tidak menjadi satu hal yang menjadi penekanan khusus di dalam menceritakan penciptaan hewan. Bukan berarti hewan tidak diciptakan jantan dan betina. Tapi jantan dan betina itu adalah bagian natural dari hewan. Namun sekali menarik ketika Allah menciptakan manusia, bukan hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi sekaligus di ayat yang sama ditempelkan kalimat bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan, identitas jenis kelamin manusia, bukan hanya seperti hewan yang adalah natural, ada pria atau ada jantan dan betina. Tetapi di dalam konteks jenis kelamin manusia, ada kedekatannya, hubungannya dengan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang natural itu dikaitkan dengan yang moral, gambar dan rupa Allah. Setelah dapat ya pemahaman ini. Oleh sebab itu jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan seksual manusia, itu ada di dalam koridor moral Allah. Makanya kambing ganti-ganti pasangan boleh nggak? Bolehlah. Malah jantannya satu, betinanya yang banyak supaya punya anak banyak, betul ya? Dijual, disembelih, betul nggak? Saudara, tidak ada ikatan moral yang dikaitkan hewan di dalam hal hubungan seksual. Tetapi bagi manusia itu seksualitasnya dikaitkan bukan hanya natural, tapi juga moral. Setelah itulah sebabnya kemarin ketika Donald Trump dilantik, menarik, segera setelah dilantik masih di mimbar itu dia berkata begini, mulai sekarang di Amerika tidak ada lagi macam-macam gender, cuma hanya dikenal yaitu pria dan wanita. Setelah itu mengejutkan karena kita tahu Amerika begitu bebas. Amerika puluhan tahun terakhir bahkan semangat LGBT itu masuk di sekolah-sekolah, saudara, diajarkan. Mengerikan sekali kalau kita lihat, saudara. Tetapi ketika Donald Trump menegakkan hal itu, maka ini adalah mengembalikan kepada apa yang seharusnya di dalam firman Tuhan. Saudara, pada waktu selesai Donald Trump berbicara itu, saya cepat-cepat cari di YouTube, kira-kira apa sih komentar orang di YouTube. Menarik, saudara sekalian. Orang-orang di Amerika yang menonton YouTube, komentarnya banyak yang positif. Mereka berkatakan, kembalinya kewarasan. Orang Amerika udah bosen, saudara, dengan isu itu. Kenapa, saudara? Karena mereka kalau manggil pria, wanita, itu dibedakan laki dan perempuan secara bahasa, betul nggak? He and she, betul ya? Bayangkan kalau ketemu sama orang laki yang ngaku perempuan atau orang perempuan yang ngaku laki. Dipanggil sebagai he atau she, bisa marah. Maka kemudian mereka harus switch mengganti kata them. Jadi pusing, saudara. Saudara, kata gender, istilah gender itu sendiri sebetulnya tidak mencerminkan yang disebut di dalam Alkitab jenis kelamin. Kata gender atau istilah gender itu adalah muncul di tahun 1955 oleh John Mooney, seorang psikolog dari New Zealand. Dan kemudian dengan cepat disamber oleh kelompok feminin pada masa itu. Feminitas, kelompok feminin itu mengatakan bahwa saya ini terlahir jenis kelaminnya perempuan, tapi saya merasa saya laki. Misalnya gitu. Jadi kemudian dengan istilah gender itu dibilang, oke, kalau gitu betul secara jenis kelamin atau seks itu. Tubuh itu adalah perempuan, tapi saya boleh memilih identitas saya bahwa saya ini pria. Maka istilah gender mulai dipakai dalam konteks itu. Ketika masuk LGBT apalagi. Maka saudara sekalian ketika bicara tentang gender, menarik sekali. Ada berapa gender di dunia ini? Kalau jenis kelamin kita taunya laki perempuan, betul ya? Kalau gender ada berapa? Katanya ada yang male, female, dan X, betul ya? Tapi kalau saudara pergi ke Thailand, yang namanya gender itu ada 18. Coba saudara KTP-nya bingung kan? Gendernya apa? Begitu ya. Misalnya ada yang namanya Tom, istilahnya Tom. Tom itu adalah wanita yang merasa dirinya pria. Maka di KTP gendernya Tom. Kalau wanita yang merasa dirinya wanita namanya D. Kalau
Tom yang suka sama Dee, ada istilahnya lagi. Kalau Tom yang suka sesama Tom, bayangin. Sama-sama perempuan yang membayangkan dirinya laki, suka sama perempuan yang kayak laki. Itu ada istilahnya lagi. Jadi variasinya banyak sekali. Maka memusingkan sekali. Tetapi bukan hal memusingkannya yang penting. Yang penting adalah bahwa sekalian, bisakah kita memilih identitas jenis kelamin kita? Tuhan menciptakan jenis kelamin itu dikaitkan dengan moral, bukan natural. Betul ya? Maka sekalian, di dalam aturan yang dibuat oleh Donald Trump selanjutnya, itu dikatakan, jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak terbantahkan. Tidak usah bingung, tidak usah pusing. Pokok Tuhan lahirkan kamu, jenis kelaminnya apa, itulah status kamu. Gitu ya. Kalau sampai ada yang namanya hermafrodit gitu ya dalam istilah kedokteran. Ada muncul seperti kayak alat kelamin, kok ada dua. Yang satu kayaknya kelihatan laki, satunya kayak perempuan, tapi di dalam satu orang. Gampang, dunia kedokteran sudah bisa dengan penuh hikmat memutuskan orang ini sebetulnya laki atau perempuan. Betul nggak dokter ya? Di sini ada dokter Arif, ada dokter Foni. So sekarang ketika kita bicara tentang hal itu, so sekalian, maka mengembalikan manusia kepada harkatnya sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah dan jenis kelamin itu bukanlah sekedar natural, tetapi di dalamnya adalah moral. Setelah ketika saya mengatakan ini bukan berarti kemudian kita menghina, menolak orang-orang yang hidupnya ada dalam kebingungan identitas. Orang-orang yang hidup dalam kebingungan identitas yang menyebut dirinya LGBTQ itu sekalian adalah orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan memahami identitas dirinya sesuai jenis kelamin yang Tuhan berikan. Maka gereja atau orang Kristen kita ini prinsipnya adalah mengasihi dan membantu mereka supaya boleh bersyukur dan menerima identitas jenis kelamin yang Tuhan berikan. Karena jenis kelamin itu sekalian bukan hanya bicara natural untuk reproduksi. Jenis kelamin itu adalah identitas moral yang dijaga moralitasnya di dalam Tuhan. Yang kemudian di dalam ayat selanjutnya yang hari ini kita akan renungkan lebih banyak lagi. Identitas jenis kelamin itu sekalian dikaitkan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Sepadan karena pria dan wanita itu diciptakan menurut gambar Allah. Suatu hubungan yang harmonis terjadi, pria dan wanita. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa pria dan wanita punya peran yang berbeda. Tadi doa dari Lose Mario mengatakan, wanita harusnya tunduk, tapi menanduk, gitu ya. Setelah sekalian wanita itu diciptakan menjadi penolong. Penolong itu menggunakan kata bahasa Ibrani adalah ezer. Kalau saudara kemudian menerjemahkan dengan salah, penolong itu dalam bahasa Indonesia bisa diganti pembantu, betul nggak? Tinggal ditambahkan kata rumah tangga, udah jadi pembantu rumah tangga. Sekolah susah-susah S1, S2, begitu ya, Rachel ya. Lalu kemudian begitu menikah jadi pembantu. Saudara, jangan berpikir negatif di sananya. Karena kata eser atau penolong itu juga di Alkitab digunakan untuk menyebut Tuhan Allah adalah penolong, pertolongan kita. Jadi ezer itu bukan untuk merendahkan harkat wanita. Tapi kata penolong itu untuk menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah hidup dalam harmoni, setara, sama pentingnya karena merupakan gambar dan rupa Allah. Tapi hidup berdampingan untuk menolong, saling menolong di dalam rangka menjalankan tugas berkarya di tengah dunia seperti khotbah minggu lalu. God created, man cultivated. Untuk menjalankan tugas itu tidak mudah. Adam membutuhkan Hawa. Nah, saudara sekalian, mari kita baca Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25 bertanggapan 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mereka keduanya telanjang. Manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Setelah ketika bicara tentang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi Tuhan kemudian ciptakan Adam, detailnya di dalam Kejadian 2 ini. Lalu kemudian dikatakan Tuhan Allah mengambil dari rusuknya untuk kemudian menciptakan perempuan. Maka saudara sekalian, perbedaan pria atau laki-laki dan perempuan itu bukan hanya bicara naturalnya, tapi bicara kemudian tujuannya. Laki-laki dan perempuan kemudian oleh Tuhan dipersatukan menjadi suami istri dalam pernikahan. Saudara, itulah indahnya perbedaan laki-laki dan perempuan dengan jantan dan betina. Alkitab tidak mengatakan Tuhan Allah mempertemukan kambing jantan dengan kambing kambing betina. Betul gak? Ada? Enggak. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Allah itu menciptakan perempuan, lalu mengantarnya kepada Adam. Seperti apa? Seperti ayah yang mengantarkan anak perempuannya untuk dibawa kepada mempelai pria. Setelah itulah terbentuknya pernikahan. Pernikahan adalah organisasi pertama manusia yang ditetapkan oleh Tuhan. Organisasi pertama manusia yang ditetapkan oleh Tuhan bukan negara, bukan pemerintahan. Betul ya? Organisasi yang paling pertama antara manusia dengan manusia dibentuk dalam ikatan itu adalah pernikahan. Pria dan wanita menjadi suami dan istri. Dan saya suka apa yang dikatakan John Piper, dia berkata begini, perkawinan itu adalah karya Allah. Karena ia mengambil peran sebagai sebagai ayah pertama yang menyerahkan pengantin wanita. Dan sekarang meskipun wanita itu adalah miliknya, milik Tuhan, berdasarkan penciptaan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki. Tapi Tuhan Allah memberikannya kepada pria di dalam suatu jenis hubungan yang benar-benar baru yang disebut pernikahan. Belum ada sebelumnya di dalam ketika Tuhan menciptakan di hari-hari awal itu. Saudara, ini adalah hubungan yang pertama, organisasi pertama antara manusia. Itu pernikahan. Pernikahan itu bukan mau-maunya Adam. Adam daripada nganggur nyari-nyari, ini ada sesuatu kok mirip saya. Enggak. Tuhan yang menghantar. Sebetulnya Tuhan bisa nggak menciptakan wanita, lalu ditaruh di Taman Eden, lalu kemudian sembunyi-sembunyi, biarin aja nanti Adam yang mencari, lalu menemukan, kayaknya ini bagus sekali, senyumnya lebar, tapi sayang bulunya lebat, simpanse. Betul ya? Lalu dia di jalan lagi, lihat, waduh ini tinggi semampai, tapi kayaknya kurang cocok, ini jerapah. Lalu akhirnya dia ketemu sama perempuan yang diciptakan Tuhan itu. Wih, sweet. Deg-deg ser. Cantik, kayaknya cocok. Lalu dia bilang, ini aja deh, aku jadiin pasangan. Bisa nggak Tuhan atur begitu? Bisa, betul nggak? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah setelah menciptakan perempuan dari rusuk Adam, dibawa kepada Adam. Supaya Adam tahu, bukan karena inisiatifmu kamu memilih Hawa. Bukan karena kamu yang memilih. Bukan kamu yang mengadakan pernikahan ini. Pernikahan ini adalah rancangan Tuhan. Nah, menariknya saudara sekalian. Kalau di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25 tadi bicara tentang institusi pertama, lembaga pertama yang Tuhan bentuk adalah pernikahan atau keluarga. Maka ayat itu kemudian dilanjutkan dengan pasal 3. Pasal 3 itu apa? Pasal 3 itu adalah kemudian iblis menggoda manusia untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Saudara,
manusia itu digoda oleh iblis. Siapa yang pertama kali digoda oleh iblis? Halo? Hawa? Berarti Alkitab saudara beda dengan Alkitab saya. Saudara yakin? Coba buka dulu. Siapa yang digoda oleh iblis pertama kali? Yang digoda pertama kali oleh iblis adalah istri Adam. Betul nggak? Betul kan? Saya ingin mengatakan ini dalam rangka untuk mengingatkan saudara begini. Sebetulnya iblis intentionally, sengaja menggoda Hawa di dalam rangka untuk kemudian menjatuhkan Hawa dan menjatuhkan suaminya. Pernikahan adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan. Tapi sekaligus institusi pertama yang iblis hajar supaya melalui keluarga manusia itu jatuh. Maka saudara sekalian kita lihat, setelah Hawa digoda oleh iblis, Hawa itu kemudian mengambil buah itu. Betul ya? Lalu dimakannya. Habis dimakannya disimpan di kulkas? Sisanya disimpan di kulkas? Halo? Di ngapain? Dikasih ke suaminya. Betul nggak? Waktu dikasih suaminya menolak nggak? Halo? Suami mana yang berani menolak pemberian istri? Istri udah masak seharian, lalu suami pulang, "Pa, makan." Lihat sayur lodeh lagi. Ini pasti keasinan kayak yang lalu. Saudara mau nolak berani? Kalau ada yang berani menolak, tolong kasih tahu saya caranya bagaimana. Supaya saya bisa lakukan itu buat Semuita. Guyon, kemarin dia marah. Kamu jangan cerita gitu lagi ya. Jadi saya pura-pura berani sama istri. Karena saya kalau pulang jadi takut nanti kalau dia marah. Kok kamu kelihatan takut sama istri? Kamu harus kelihatan berani sama istri di depan umum. Jadi saya berani karena saya takut. Enggaklah itu guyon. Walaupun mungkin sebenarnya begitu. Kalau lihat senyumnya pria-pria senang, ini senyumnya lepas. Tandanya banyak pria yang kayak Adam gini. Susah menolak. Tapi sebetulnya Adam juga bukan susah menolak sebetulnya. Adam itu kepingin dari awalnya. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Saudara perhatikan, pada waktu iblis menggoda Hawa, Adam ada di mana? Halo? Ada di mall? Apakah Adam lagi jalan-jalan di hutan, Hawa digoda ngobrol sama iblis? Apakah begitu? Perhatikan ayat ini. Lalu Hawa itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang... Jadi Adam selama Hawa ngobrol digoda sama iblis, Adam ada di mana? Sampingnya. Dia nggak ngelarang, betul nggak? Dia nunggu di sebelahnya. Betul kan? Dilarang juga enggak, begitu dikasih buah dia ambil. Maka iblis itu pintar untuk menghancurkan manusia. Maka institusi yang pertama dibentuk oleh Tuhan, dipakai untuk menghancurkan manusia. Betul nggak? Setelah itulah sebabnya family first itu hati-hati. Ketika kita mengatakan keluarga itu penting, keluarga itu harus diutamakan. Betul! Memang harus diutamakan. Tapi diutamakan dengan cara seperti apa? Tuhan Allah menciptakan manusia. Lalu Tuhan Allah mengutamakan, memprioritaskan membentuk suami istri, pernikahan, keluarga sebagai yang pertama. Supaya dengan demikian manusia bisa mengerjakan tugasnya di tengah dunia. Saling menolong. Bisa beranak cucu, menjalankan mandat budaya itu. Tapi jangan lupa, iblis juga mengutamakan keluarga. Betul nggak? Memprioritaskan keluarga untuk apa? Untuk dihajar, diserang, dijatuhkan. Jadi hati-hati kita menggunakan istilah bahwa keluarga itu penting. Saya mau mengutamakan keluarga, family first. Oke, betul. Tuhan Allah mengatakan family first. Dia menciptakan keluarga yang pertama. Iblis juga mengatakan family first. Dalam rangka apa? Keluarga untuk diserang, dihancurkan, maka manusia jatuh. Maka kalau gitu pertanyaannya adalah ketika saudara mengatakan family first,
Apakah Anda mengutamakan keluarga? Bentuknya seperti apa pengutamaan keluarga itu? Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Saudara mengutamakan urusan keluarga lebih penting daripada hubungan keluarga dengan Tuhan, sama saja menempatkan keluarga pada situasi yang berbahaya dan lemah terhadap serangan iblis. Betul nggak? Maaf Musa, saya nggak datang ke gereja hari ini. Soalnya kan Musa bilang keluarga itu penting. Hari ini saya nggak kebaktian. Saya ngapain? Saya goes bersama keluarga. Keluarga lebih penting. Betul nggak? Maaf Musa, ini lagi liburan panjang. Kita liburan. Biasanya saya bilang nggak apa-apa, liburan kemana kamu cari gereja gitu ya. Waduh sorry Musa, kalau sudah liburan tuh kadang-kadang kita lupa ke gereja. Saudara, ketika keluarga lebih penting, lebih utama kegiatannya, sedemikian rupa, sampai kemudian kita meninggalkan hubungan keluarga dengan Tuhan, itu menjadi yang nomor 2 atau nomor sekian. Maka engkau sedang membahayakan keluarga. Menjadi mudah diserang oleh iblis. Karena jangan lupa, iblis juga berkata family first. Betul nggak? Keluarga adalah yang utama yang perlu diserang. Berapa banyak saudara sekalian keluarga-keluarga Kristen yang hancur. Sudah baik-baik, melayani Tuhan, suaminya selingkuh, istrinya jadi sakit hati, anaknya jadi pahit hati, tidak lagi ke gereja, hancur berantakan. Satu orang jatuh dalam dosa, iblis dapat 5 orang hancur. Betul nggak? Sekarang yang selingkuh bukan hanya pria, wanita selingkuh banyak juga. Wanita selingkuh, lalu kemudian ganti, suaminya sakit hati, marah, anaknya pahit hati, lalu berantakan. Saya mengenal keluarga-keluarga yang seperti ini. Yang dulu begitu rajin melayani, beribadah dan sebagainya. Hari ini mereka tidak lagi di gereja. Hidupnya berantakan, anaknya 2 susah dicari. Suaminya pahit hati. Istrinya kabur sama orang. Saudara, 1 yang dijatuhkan, iblis dapat 5. Buy 1, get 5. Betul nggak? Maka saudara sekalian, poin pertama ini penting. Beberapa kesimpulan di dalam khotbah hari ini. Yang pertama, saudara mengutamakan keluarga itu, artinya adalah melindungi keluarga dari tipu daya iblis. Yaitu dengan cara membawa keluarga beriman pada Tuhan Yesus dan berlindung pada anugerahnya. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengutamakan keluarga adalah melindungi keluarga dari tipu daya iblis. Dengan cara membawa keluarga beriman pada Tuhan Yesus dan berlindung pada anugerahnya. Kalau saudara mengatakan family first, keluarga itu penting, maka ingatlah, untuk membawa keluarga, anggota keluarga, datang kepada Kristus, mendapatkan pengampunan, pemulihan, sehingga mendapatkan kekuatan untuk berlindung terhadap serangan iblis. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, mengutamakan keluarga itu adalah mengutamakan waktu dan kegiatan yang dapat membawa keluarga lebih dekat dengan Tuhan. Beriman lebih kuat dengan Tuhan daripada dekat dengan keduniawian. Amin. Adam dan Hawa. Hawa itu kesalahannya adalah memberikan kesempatan iblis untuk mendekati dia. Malah ngobrol. Kalau bahasa Perancisnya jagongan. Apa itu? Jagongan itu ngobrol sama iblis. Sehingga kemudian kepincut. Nah itu bahasa Perancis juga. Lalu kemudian jatuh. Maka itulah kesalahan Hawa. Tapi Adam juga salah nggak? Adam yang di sebelahnya membiarkan Hawa lebih dekat sama iblis. Melupakan Tuhan. Lebih salah lagi setelah jatuh. Hawa bukannya diain makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Yang disediakan adalah buah yang dilarang Tuhan dibagi buat suami. Itu namanya ngeracuni suami, betul nggak? Suaminya membiarkan istrinya, istrinya meracuni suami dengan dosa. Jadilah kekacauan itu yang terjadi. Saudara, berapa banyak kita ini seperti itu dalam hidup kita? Kita lebih banyak membiarkan anak kita, istri kita, suami kita berinteraksi dengan keduniawian daripada membangun hubungan dekat dengan Tuhan.
Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk liburan ini, jalan-jalan menikmati dunia, akhirnya larut kepada keduniawian. Tetapi kita cuma sedikit waktu mengajak anak dan istri kita berdoa. Ayo kita berdoa, kapan? Waktu makan. Betul nggak? Kemarin jalan-jalan pergi keluar kota, keluar negeri. Doanya untuk apa? Untuk makan, betul nggak? Kalau doa makan itu berapa menit? Menit atau detik? Bapak kami dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, makanan yang tersedia sungguh sangat enak kelihatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 10 detik. Betul nggak? Kalau ingat, malah kadang-kadang kakak berdoa. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, perhatikan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, kalimat ini menarik sekali. Karena di Alkitab diulang 4 kali. Ditulis 4 kali. Yang pertama di Kejadian 2 ayat 24. Lalu kemudian diulang di dalam Matius 19 ayat yang kelima. Yang ngucapin siapa? Tuhan Yesus. Diulang lagi di dalam Markus 10. Siapa yang mengutip? Tuhan Yesus. Dikaitkan dengan apa? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Diulang lagi yang berikutnya adalah di Efesus 5. Yaitu ketika kemudian Paulus mengajarkan pernikahan itu memakai model hubungan Kristus dan jemaat. Apa sih maksudnya memakai model Kristus dan jemaat? Maksudnya begini. Tuhan Yesus itu di kayu salib, dia mengasihi dengan kasih yang ajaib namanya kasih agape. Sehingga orang yang berdosa sekalipun dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menyelamatkan. Orang yang lemah, Tuhan mau terima. Orang yang berdosa, Tuhan kasihi untuk dipulihkan. Saudara sekalian, ayat Efesus 5 ayat 31 ini mengingatkan. Tuhan ingin di dalam hidup suami istri menggunakan kasih yang bersumber dari kasih vertikalnya Tuhan yang kita terima itu. Yang mau mengampuni saya yang berdosa ini. Untuk kemudian saya salurkan kasih yang serupa itu. Untuk mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak, mengampuni orang tua. Mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Supaya melaluinya dipulihkan. Setelah ketika anggota keluarga bersalah lalu kita tidak ampuni dan kita tinggalkan. Maka mereka tinggal terus di dalam kesalahannya. Betul nggak? Tetapi ketika kita mengampuni, mengasihi, mereka dipulihkan kembali untuk diajak maju berjalan lagi dengan kekuatan bersama Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada kata storge untuk mengatakan kasih. Storge itu adalah cinta alamiah antara anggota keluarga. Tapi saudara sekalian, cinta yang seperti itu tidak kuat. Berapa banyak anggota keluarga yang kemudian pasang iklan, mulai hari ini saya nggak menganggap bapak ini sebagai ayah saya lagi. Orang ini sebagai anak saya lagi. Betul nggak? Saya mengenal beberapa cukup dekat keluarga yang pasang iklan, bahkan masuk ke pengadilan. Mulai sekarang tidak lagi menganggap ini ayah saya. Hubungan storge bisa terbatas. Ada lagi kasih yang namanya kasih apa? Kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang berhubungan dengan pria dan wanita. Berhubungan dengan nafsu, kesukaan. Tapi kasih yang eros ini, setelah menikah 1, 2 tahun, 5 tahun, bisa kemudian surut. Karena ini emosi yang naik turun. Betul nggak? Kasih yang alamiah lainnya adalah kasih filia, yaitu kasih pertemanan. Yang kadang-kadang tidak terlalu kuat, bahkan bisa putus. Karena kasih-kasih yang seperti itu semuanya adalah transaksional. Saya mengasihi kamu sejauh kamu baik. Papa mengasihi kamu sebagai anak sejauh kamu baik-baik. Saya mengasihi kamu sebagai ayah sejauh itu baik-baik. Kalau enggak bisa putus. Kasih pertemanan juga sama. Kasih eros juga begitu. Saya mengasihi kamu, saya suka banget sama kamu. Sejauh kamu langsing. Maaf, sekarang setelah 5 tahun kamu langsung. Betul nggak? Tapi kasih yang agape itu adalah kasih yang walaupun saya mengasihi kamu. Sekalipun kamu orang berdosa, Tuhan mengasihi. Betul nggak? Kasih yang seperti itulah kasih yang kuat. Kasih yang Tuhan ingin adakan di dalam hidup keluarga yang Tuhan bentuk. Makanya Kejadian 2 ayat 24 itu diulang sampai kepada 3 kali, bahkan di Efesus 5. Itu menghantarkan kita kepada poin ketiga dan terakhir. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Mengutamakan keluarga adalah menjaga kesatuan keluarga
dengan menerapkan kasih agape Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk merawat, menjaga, dan memulihkan keluarga. Amin. Keluarga kita membutuhkan pengampunan. Jadikan, saudara sekalian, Imlek ini menjadi kesempatan untuk kita bukan hanya merayakan tahun baru, tapi belajar saling memaafkan. Setuju nggak? Waduh, susah-susah memaafkannya. Belajar dari Tuhan yang mengampuni kita yang berdosa. Belajar untuk menerima sesama, susah-susah menerima. Mari belajar menerapkan kasih Tuhan, menerima satu dengan yang lain. Sehingga Imlek kali ini, tahun baru kali ini, bukan sekedar masalah jeruk dan angpau. Betul ya? Tapi Imlek kali ini membangun keluarga yang kuat, menghadapi serangan iblis, yang bahagia menikmati anugerah Tuhan. Amin. Satu kalimat menarik, a good family life is reward for following God. Kehidupan keluarga yang baik adalah berkat kehidupan karena taat mengikuti Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sempurnakan firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh, ya Tuhan, membangun keluarga yang Tuhan kehendaki di tengah dunia yang carut marut ini. Tuhan, berkatilah kami di tahun baru ini, Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang dalam krisis ketegangan, atau kami seringkali lebih memprioritaskan kegiatan keluarga karena kami anggap keluarga adalah yang penting. Kami lupa membangun hubungan keluarga dengan Tuhan, membawa keluarga kepada Tuhan. Keluarga kami menjadi rawan diserang oleh iblis. Tuhan, biarlah di hari ini kami punya komitmen untuk menjaga keluarga kami, membangun pertahanan kekuatan keluarga kami dengan membawa kepada Kristus, dengan berlindung pada Tuhan sendiri. Tuhan, tolonglah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.